Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi di Renungan Pagi Pelita Kehidupan. Mari kita satu di dalam doa. Bapak yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk pagi indah ini. Kami bersyukur Tuhan untuk nafas kehidupan yang Tuhan berikan. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan-kesempatan yang hari ini Tuhan berikan buat kami. Kami bersyukur Tuhan untuk berkat-berkat yang Tuhan sediakan buat kami pada hari ini. Di pagi hari ini Tuhan, kami merendahkan hati kami. Kami menghadap kepadamu Tuhan dengan segenap kerinduan hati kami. Kami haus akan Engkau Tuhan. Kami rindu Engkau terus ada di dekat dengan kami Bapa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Engkau persiapkan hati kami untuk mendengar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Engkau urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, yang tidak punya kemampuan apapun. Namun Tuhan yang menyempurnakan semuanya Tuhan. Tuhan Kau berkati Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Kami akan rindu selalu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menuntun di sepanjang kehidupan kami. Kami mau sambut firman Tuhan pada pagi ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pagi ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Menang Melewati Masa Sukar, bagian yang kedua. Apa kabar hari ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Ada yang menjawab, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus menyertai kehidupanku dengan sempurna. Tapi mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang menjawab, kabarku biasa aja, sama seperti hari-hari kemarin. Hari ini hanya sebagai rutinitas yang membosankan. Ada juga yang menjawab, kabarku di luar dari yang biasa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya mau coba mengartikan. Kalau hari-hari sebelumnya nggak semangat, kalau hari-hari sebelumnya rasanya menjalani hidup sebagai rutinitas, tetapi hari ini kita mau memulai hari dengan semangat yang baru, sukacita yang baru, dengan pengharapan yang indah. Karena kita tahu pengharapan yang diberikan itu bukan oleh manusia, tetapi oleh Tuhan yang selalu setia menepati janji-janjinya dalam kehidupan kita. Sikap hati, pola pikir, cara pandang kita semuanya akan diubahkan Tuhan menjadi semakin lebih baik. Dengan seiring kita terus merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Iman kita akan terus bertumbuh. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Tanpa iman kita tidak mungkin percaya bahwa kita akan mampu melewati masa sukar di kehidupan kita. Tanpa iman, acap kali perkataan yang melemahkan justru akan terlontar dari mulut kita ketika kita menghadapi masa-masa sukar dalam kehidupan kita. Mungkin kita akan berkata, nyerah gue, mati gue, gatot, gagal total, ambyar, the end of the world, kiamat udah kehidupan gue. Tuhan tidak meminta sesuatu yang hebat dari kehidupan kita. Tuhan gak minta sesuatu hal yang luar biasa dari hidup saya dan saudara. Tuhan hanya minta kita mau menyerahkan hati kita yang hancur, hati kita yang haus, hati kita yang rindu untuk mengalami pemulihan dan jamahan Tuhan. Tuhan akan melawat hidup saya dan saudara, dan kita akan merasakan mujizat besar terjadi dalam hidup kita. Iman akan membawa kita menang melewati masa sukar yang harus kita lalui. Iman akan membawa kita menang melewati padang gurun yang gersang. Iman akan membawa kita keluar dari padang belantara yang penuh dengan semak belukar. Iman akan memampukan kita melewati lembah air mata. Iman akan mengangkat kita dari jurang kekelaman yang sangat dalam di kehidupan kita. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita tidak bisa menaruh pengharapan atas kenyataan hidup kita, atas apa yang kita lihat, atas apa yang terjadi, atas apa yang kita dengar, atas apa yang kita rasakan. Tetapi kita dapat menaruh iman kita dengan totalitas percaya kepada Tuhan. Maka kita akan menang melewati masa sukar di kehidupan kita. Bagaimana caranya? Di renungan pagi sebelumnya kita sudah membahas tentang hal yang pertama, tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17, firman Tuhan kembali ingatkan kita, tetaplah berdoa.
Kekuatan doa adalah seperti pelita yang menerangi sepanjang kehidupan kita untuk membawa kita sampai kepada tujuannya Tuhan. Yang kedua, tetap imani janji-janji Tuhan dalam kehidupan saya dan kehidupan saudara. 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai suatu kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Abraham menunggu 25 tahun untuk menanti janji Tuhan sampai ia mendapatkan Ishak. Yusuf, ia harus melewati masa penantian 13 tahun, durasi dari dia diangkat dari sumur tua sampai akhirnya dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Yakub, dia harus sabar menunggu dengan setia selama 14 tahun untuk mendapatkan seorang wanita yang sangat dicintainya, yaitu Rahel. Menunggu adalah suatu hal yang membosankan, tetapi ketika kita menunggu sesuatu hal yang indah dan penuh dengan kepastian, kita tentunya akan menanti dengan semangat, dengan sukacita, dengan optimis, dan kita akan tetap fokus sampai akhirnya kita ada di titik penantian itu. William Carey, seorang hamba Tuhan, dia juga adalah seorang tokoh gerakan Injil modern. Dan sebagai bapak misi modern, dia mengatakan, masa depanku seterang janji Tuhan. Tokoh-tokoh Alkitab seperti Abraham, Yusuf, Ishak, mereka bisa setia menanti janji Tuhan. Mereka bisa menyaksikan bagaimana janji Tuhan tergenapi dalam hidup mereka. Mereka bisa bersuka cita atas anugerah Tuhan yang besar dalam hidup mereka. Karena mereka mengenal pribadi yang memberikan mereka janji yang luar biasa, janji yang penuh pengharapan, janji yang tidak pernah mengecewakan, dan janji yang tidak pernah diingkari. Bagaimana kita bisa menang melewati masa sukar di kehidupan kita? Hal yang ketiga, jangan biarkan rohmu padam. 1 Tesalonika 5 ayat 19, janganlah padamkan roh. Ada 3 aspek dalam kehidupan manusia. Pertama, tubuh. Yang kedua, jiwa. Yang ketiga, roh. Yang pertama, tubuh atau daging kita. Ini adalah unsur lahiriah atau unsur jasmaniah yang dapat dilihat, dipegang, dirasakan, dan didengar. Berikutnya adalah unsur batiniah, yaitu apa? Jiwa dan roh kita. Jiwa berkaitan dengan kepribadian, perasaan, dan kehendak kita. Roh adalah nafas yang dihembuskan Allah ke dalam manusia. Roh inilah yang membuat kita dapat berhubungan, dapat berkomunikasi dengan Allah, pencipta kita. Firman Tuhan hari ini ingatkan, jangan padamkan roh. Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan roh kita padam. Yang pertama, kita malas berdoa. Kita katakan, Tuhan, rasanya berat untuk memulai sesuatu percakapan dengan Tuhan. Rasanya tidak ada kehausan, kerinduan, kegairahan untuk boleh duduk diam dan berbicara dari hati ke hati kepada Bapa kita. Hal yang kedua, kita malas untuk merenungkan firman Tuhan. Kita gak ada waktu untuk baca Alkitab. Kita katakan, kesibukan, bisnis, pekerjaan saya lebih prioritas daripada merenungkan kebenaran firman Tuhan. Hal yang ketiga, kita tenggelam oleh berbagai persoalan di kehidupan kita. Kita merasa semuanya gelap, semuanya penuh dengan masalah. Sehingga tidak ada setitik pun ruang untuk kita memandang kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika roh itu padam sangat berbahaya buat kita. Karena kita kehilangan pengharapan, kehilangan kebahagiaan. Kita merasa frustasi, kita tidak punya arah tujuan hidup kita yang jelas. Bahkan hidup kita dipenuhi dengan kepahitan, kekecewaan, kegelisahan, kesedihan. Bapak Ibu Saudara, kita sudah menemukan jawabannya bahwa kita tidak akan mungkin menang melewati masa sukar di kehidupan kita kalau kita biarkan roh kita padam. Roh adalah prinsip kehidupan manusia yang membuat manusia dapat berkomunikasi dengan Tuhan, merasakan sentuhan kasih Allah, merasakan jamahan Tuhan, merasakan pribadi yang begitu lekat dalam kehidupan kita. Roh Kudus menopang kita melewati masa sukar dalam kehidupan kita.
Roh Kudus memberikan kekuatan di saat kita lemah, di saat kita tak berdaya, di saat kita dalam lembah kekelaman, di dalam kesedihan. Roh menopang kita dengan dahsyat dan luar biasa. Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Puji Tuhan, luar biasa. Bapak Ibu Saudara, kita tidak dibiarkan Tuhan sendirian mengalami kesulitan tantangan dalam hidup kita. Kita tidak sendirian saat kita menghadapi masalah. Kita tidak sendirian saat kita sedang menangis dalam kesedihan. Tuhan selalu bersama kita, Dia menyertai sepanjang kehidupan kita. Kita ditopang oleh kekuatan Roh Allah yang membuat kita dapat bertahan melewati setiap ujian. Bahkan kita akan dapat melewati semua ujian itu, dan kita akan bersyukur karena kita bisa menang melewatinya. Jangan biarkan roh kita padam supaya roh itu tetap menyala-nyala. Roma 12 ayat 11 sampai 12. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Roh yang menyala-nyala membuat kita tetap semangat di masa sukar. Karena yang pertama, kita memiliki sukacita di dalam pengharapan-pengharapan yang sedang kita nanti. Yang kedua, anugerah yang Tuhan berikan untuk kita tetap sabar di dalam masa kesesakan. Hal yang ketiga, Tuhan memampukan kita untuk tetap bertekun dalam doa sampai mujizat itu terjadi. Tuhan akan menolong saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk kita bisa melewati masa-masa yang sedang kita hadapi, dan kita akan menang melewati masa sukar dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita bertemu lagi besok pagi. Saya akan menemani Bapak Ibu Saudara, kita akan renungan pagi bersama, saat teduh bersama, mengawali pagi yang indah bersama dengan Tuhan. Dan kita akan melanjutkan tema kita esok hari, menang melewati masa sukar, bagian ketiga. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami terus mendapat kekuatan dari Tuhan. Hanya firman Tuhan, hanya perkataan Tuhan yang membuat kami kuat menghadapi apapun dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah diingatkan untuk kami tetap berdoa. Di dalam situasi apapun yang sedang kami hadapi, mampukan kami Tuhan untuk tetap tekun berdoa. Ini sebagai bentuk pengharapan kami, bentuk ketergantungan kami kepada Tuhan. Bapa, terima kasih juga Tuhan, ajar kami tetap mengimani janji-janji Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, tiba saatnya kami akan menerima janji Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, tolong juga kami Tuhan untuk menjaga agar roh yang ada di dalam hati kami tidak akan pernah padam. Tapi kami mau terus bersemangat, bersuka cita, karena kami memiliki Allah yang luar biasa dan dahsyat. Terima kasih Tuhan, hamba juga berdoa buat Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan bangkitkan semangat kami. Jika ada di antara Bapak Ibu Saudara yang sedang letih, lemah, lesu, dan beban berat, biarlah Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan, Tuhan jamah setiap hati kami. Tuhan berikan kami mata untuk melihat hal-hal indah yang sudah Tuhan siapkan buat kami. Tuhan, kami tidak bisa bergantung pada kenyataan hidup kami, tapi kami bergantung pada Engkau Bapa, sumber kekuatan dalam hidup kami yang memberikan kami pengharapan yang tidak mengecewakan. Terima kasih Tuhan, kami mau mengawali pagi ini bersama dengan Tuhan. Kami mau melakukan setiap aktivitas kami, Tuhan Yesus yang memberkati. Terima kasih banyak Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.
tenang.